Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Beberapa hari yang lalu, perasaan fans MCU benar-benar dimainin sama episode 4 series Loki. Dan salah satu alasannya adalah gara-gara kelakuan si Ravonna Renslayer dan reveal kalau Timekeepers ternyata palsu. Gara-gara semua itu, banyak fans yang makin yakin dengan teori yang beredar tentang Kang the Conqueror sebagai dalang di balik segalanya. Apalagi karena sejarah Kang di komik dengan TVA dan juga punya kaitan dengan Ravonna. So buat kalian yang penasaran apakah Kang memang punya peranan penting di series Loki ini, gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, langsung kita bahas topik kita kali ini. Untuk kalian yang belum tahu, Nathaniel Richards yang adalah identitas asli dari Kang the Conqueror pertama kali muncul di komik Marvel di Fantastic Four issues nomor 19 sebagai Ramatut. Sementara dia juga muncul sebagai Kang the Conqueror di komik Avengers issue nomor 8. Di mata para fans komik, Kang lebih dikenal sebagai salah satu musuh bebuyutan Avengers dan Fantastic Four karena memang sering clash di beberapa storylines komik. Namun sebelum dia baku hantam dengan Avengers atau Fantastic Four, Kang hanyalah seorang manusia dari abad ke-30 bernama Nathaniel Richards yang adalah keturunan dari Reed Richards alias Mr. Fantastic dan juga Dr. Doom. Ternyata sejak awal si Nathaniel ini memang terobsesi dengan sejarah dan punya keinginan untuk bepergian ke timeline yang berbeda. Makanya ada banyak versi atau varian karakternya yang memiliki tampilan dan juga tujuan yang berbeda. Beberapa variasi karakter Nathaniel Richards yang paling terkenal di Marvel Comics diantaranya adalah Ramatut, Scarlet Centurion, Kang the Conqueror, Immortus, dan juga Iron Lad. Namun kalau dilihat dari series Loki ini, sepertinya karakter Kang the Conqueror nggak bakal muncul, walaupun aktor Jonathan Majors sudah dikonfirm di-cast sebagai Kang the Conqueror untuk film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Tapi tunggu dulu, bisa jadi dalang di balik TVA di Loki series ini bukanlah Kang, melainkan varian dia yang lebih dikenal di komik sebagai Immortus. Jadi gini, Ravonna Renslayer dan TVA memang memiliki peran besar dalam backstory karakter Nathaniel Richards, baik versi Kang maupun versi Immortus. Oleh karena itu, kita perlu melihat apa sih hubungan Ravonna Renslayer dan TVA di komik dengan Kang dan juga Immortus. Oke, di komik Nathaniel Richards adalah seorang time traveler dari abad ke-30 yang terlempar ke abad 40 gara-gara mesin waktunya yang gagal. Karena memiliki niat yang didukung dengan teknologi canggih, Nathaniel memutuskan menjadi Kang the Conqueror untuk menguasai bumi abad ke-40 dan menaklukkan seluruh timeline, baik masa lalu ataupun masa depan. Di saat itulah Kang bertemu dengan Ravonna Renslayer, seorang putri dari salah satu pemimpin kerajaan di bumi yang membuat sang time traveler sampai jatuh hati. Setelah melawan Avengers dan dikhianati oleh bawahannya sendiri, Kang akhirnya berhasil mendapatkan rasa cinta Ravonna setelah sang putri menyelamatkan dia dari serangan musuhnya. Singkat cerita, akhirnya Kang menemukan cara untuk menghidupkan kembali Ravonna dan mereka tinggal bersama di kota Chronopolis yang terletak di dimensi Limbo. Setelah mencapai umur yang bisa dibilang cukup tua, Kang akhirnya direkrut oleh Timekeeper untuk menjadi agen TVA yang kerjaannya untuk menjaga timeline dari pengaruh time travelers lainnya. Nah, Kang versi inilah yang menjadi Immortus. Sebenarnya masih panjang banget nih cerita tentang Kang dan juga Immortus, tapi untuk video kali ini kita akan fokus ke backstory tadi yang sepertinya memang berhubungan dengan series Loki. Kalau dilihat dari kisah Kang dan Immortus, terus kita coba cocokin sama series Loki saat ini, memang bisa jadi kalau sang time traveler inilah yang mengontrol TVA. Tapi ini seperti yang gue jelasin tadi, mungkin aja bukan Kang langsung yang menguasai TVA di sini, melainkan Immortus lah orang di balik layarnya. Soalnya kalau kita lihat dari hints-nya, sudah pasti si Ravonna ini punya kedekatan dengan pemimpin asli TVA. Makanya dia bisa tahu kalau semua agent TVA adalah varian, termasuk dirinya dan alasan kenapa Ravonna memiliki pangkat tinggi sebagai seorang judge. Kalau kita ingat adegan Ravonna dan Mobius di episode 2, karakter yang diperankan oleh Owen Wilson ini sempat bercandain soal agent atau analis favorit Ravonna lainnya. Bisa jadi omongan Ravonna ini nge-refer ke Immortus yang mungkin aja masih atau pernah menjadi agent TVA sebelum Ravonna diangkat jadi judge. Ini artinya bisa saja Immortus secara diam-diam menggantikan Timekeepers dan juga mengontrol TVA setelah dia direkrut. Makanya lumayan masuk akal kalau Immortus yang mengontrol TVA di balik layar, dan tentunya dia memerlukan seseorang yang dia percaya untuk memiliki jabatan tinggi di organisasi penjaga waktu ini, yang dalam hal ini adalah Judge Ravonna. Hal lain yang perlu dijadikan perhatian adalah teori kalau TVA ini lokasinya ada di dalam Quantum Realm. Mungkin banyak dari kalian udah dengar soal teori ini, tapi buat yang belum, gue coba kasih tahu ya.
So, beberapa orang percaya kalau TVA ada di dalam Quantum Realm karena di salah satu adegan Ant-Man and the Wasp, tepatnya waktu Hank Pym mau nyelamatin Janet Van Dyne, ada kota yang berbentuk mirip seperti Null Time Zone, markas dari TVA. Dan kebetulan banget si Kang akan muncul di film Ant-Man and the Wasp Quantumania yang kalau dilihat dari judulnya bakal fokus ke Quantum Realm. Selain itu, Kang atau Immortus juga punya kota bernama Chronopolis yang kalau di komik letaknya ada di dalam dimensi Limbo. Ya, kalau kita lihat polanya MCU yang suka menggabungkan beberapa elemen dari komik, bisa jadi Null Time Zone ini digabungkan dengan Chronopolis. So, apakah ini berarti Kang benar-benar adalah sosok yang ada di balik Timekeeper? Sepertinya juga belum tentu, karena kalau kita ngelihat series MCU sebelumnya seperti WandaVision dan juga The Falcon and the Winter Soldier yang punya kebiasaan munculin villain yang udah mereka tease dari awal-awal episode. Maka sosok Kang yang belum sama sekali diintroduce sejauh ini di series Loki tentunya kecil peluangnya untuk menjadi villain di sini. Apalagi Kang sendiri memang sejak awal udah direncanakan oleh Marvel Studios untuk menjadi villain dari film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Tapi tidak menutup kemungkinan, di akhir series ini kita akan diperkenalkan secara singkat dengan karakter Kang, entah versi Immortus atau versi lainnya, untuk nantinya bakal membuat koneksi film ini dengan film Ant-Man Quantumania. Selain itu, karakter Kang yang punya julukan sebagai The Conqueror alias penakluk seluruh timeline, ini nggak match sama karakteristik si Timekeeper di series ini. Ini tentunya akan menghambat ambisi Kang untuk menjadi penakluk waktu yang seharusnya nggak stay dan menjaga satu timeline waktu, melainkan pergi ke berbagai timeline untuk menaklukkan berbagai macam timeline baru, dan ini nggak akan bisa terjadi kalau Kang benar-benar adalah sosok Timekeeper di TVA. Selain itu, dengan aktor Kang the Conqueror, Jonathan Major yang secara nggak langsung menolak rumor kalau dia bakal muncul di series ini tentunya jadi salah satu bukti yang memperkuat kalau memang Kang sepertinya nggak akan muncul sama sekali, apalagi jadi sosok di balik Timekeepers di series Loki. So, siapa nih yang akan ada di balik TVA? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So, like dan share video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kalian untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.